Oke. Halo Mas Ajib ya? Ajit. Oh Ajib. Mas Kadang Ajit. keliru saya. Berarti pakai T ya? Pakai D. Oh pakai D. Pakai D. Ajit. Ajibnya itu pakai Pakai D. D. Ajib gitu. Ajit. Oh. Pakai H. Oh H. HAJID. Oke. Jadi nanti perkenalan lah. Biar lengkap. Siap. Oke, selamat ini apa ya? Sore apa siang ini? Siang. Siang ya. Masih siang. Teman-teman wedangers semua. Kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih. Wah, teman dari UNY. Halo. Ambil ya? S2 Ambil ilmu keolahragaan. S2 ilmu keolahragaan. Oke. S1-nya juga sama mestinya. S1-nya juga sama. Ilmu keolahragaan. Karena ini masa Piala Dunia, mungkin nanti kita sedikit-sedikit nyinggung soal itu juga. Siap. Oke, Mas Hajid. Iya. Hajid. Oke, ini apa podcast mampir wedangan. Jadi ya ngobrol santai. Siap. Nanti ngalir-ngalir aja. Nanti teman-teman bisa simak obrolan nyantai dengan Mas Hajid. Oke, dari Jambi, bener Dari ya? Jambi. Oke, perkenalan dulu Mas Hajid. Halo teman-teman wedangan, sobat wedangan, Pak. Apa? Teman-teman wedangan atau sobat wedangan? Wedangan boleh, wedangers boleh. Sobat-sobat wedangers, perkenalkan saya Hajid dari Jambi, sekarang lagi kuliah di UNY, ambil pasca sarjana ilmu keolahragaan. Nama lengkapnya Muhammad Hajid Nugraha. Oh, Muhammad Hajid Nugraha. Lalu panggilannya Hajid ya? Oke, karena saya kadang sering keliru, kadang jadi T-nya hanya hilang jadi Ajib. Iya, tapi itu enggak loh. Itu lebih enak gimana manggilnya aja. Gimana manggilnya aja. Oke, teman-teman, nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar mungkin ya akan banyak soal olahraga tentunya gitu karena kepasan Piala Dunia juga. Cuma kita ngobrol dulu nih Mas Hajid ini kan dari Jambi ya. Iya Pak. Cerita dulu dong, kenapa kok bisa sampai Jogja dari Jambi nih? Oh. Kok dulu ambilnya olahraga lalu ambilnya UNY di Jogja gitu gimana ini ceritanya? Awalnya itu kan kelas 3 SMA itu kan udah persiapan ya Pak ya. Kita sebelum ujian nasional itu ada, kalau dulu itu ada 3 gelombang kan. Yang pertama itu kayak SNM, PTN gitu. SNM, PTN yang jalur undangan, terus SBM sama mandiri. Nah kepasan saya SNM itu jadi dapat kuota buat jalur undangan. Nah karena saya dari rumpun IPA, jadi saya pengen maksimalin jatah saya itu yang buat undangan, jalur undangan, pengen maksimalin. Terus ya saya lihatlah apa yang kira-kira cocok gitu. Saya memang lebih dominan di biologi kalau IPA. Oh gitu. Iya. Kalau mau ngambil teknik saya rasa saya nggak mampu gitu. Mau maksimalin itu. Terus minat saya pun kayaknya lebih ke sosial, IPS gitu. Jadi kayak hukum, manajemen, administrasi dan lain sebagainya. Saya lebih minat ke arah sana sebenarnya. Cuman demi untuk memaksimalkan kuota ini, saya akhirnya putar otak lah, apa ya kira-kira yang saya senengi. Akhirnya saya lihatlah olahraga. Nah olahraga itu dulu yang IPA itu hanya jurusan saya atau jurusan ilmu keolahragaan, hanya itu yang rumpunnya IPA. Oh itu masuknya rumpunnya IPA? Rumpunnya IPA. Jadi pendidikan jasmani, terus pelatihan sama pendidikan guru sekolah dasar itu rumpunnya IPS. Waktu itu tahun 2018. Jadi saya lihat peluang itu, ya udah, kebetulan saya memang senang olahraga. Terus juga ada piagam, ada penghargaan juga, pernah juara. Ya udah dimaksimalin karena kan buat masuk kayak olahraga seni itu kan harus ada portofolio ya Pak ya. Buat apa ya, universitas percayalah sama kita kalau kita kompeten gitu, pernah punya prestasi di bidang seni ataupun olahraga gitu. Kebetulan ada. Terus ya udah searching, kan ada banyak olahraga tuh, ada di UNY Jogja, ada di UPI Bandung, ada UNJ Jakarta. Terus riset segala macam, kebetulan lihat di web itu UNY termasuk yang bagus. Terus dibuktikan sama testimoni
paman saya, adik dari ibu itu alumni UNY Oke. dan olahraga. Oh, sama olahraga Olahraga juga. tapi dia ke pelatihan, beliau ke pelatihan. Oke, oke, oke. Paman saya ke pelatihan. Akhirnya direkomendasiin udah ambil UNY Jogja aja, olahraga, ilmu olahragaan. Oke. Gitu. Akhirnya ya submit data dan segala macam, pengumuman alhamdulillah keterima. Oke. Tapi kalau tadi bilang hobi dan juga ada semacam portofolio untuk olahraga, dulu apa bidang yang SMA yang digeluti olahraganya? Saya tuh sebenarnya kalau yang saya geluti itu ada banyak sih Pak. Saya dari awal itu senangnya sepak bola. Pasti Oke. dari awal dari kecil. Ah. Tapi pertama kali saya masuk ke dalam klub ya, Ah. itu bulu tangkis malah. Oh gitu. Iya, saya pernah akademi bulu tangkis ada di Jambi, salah satu PB itu. Ah. Itu dulu dari umur apa ya? Kelas 6 SD baru masuk sampai kelas 2 SMP. Gitu. Oke. Cuman di kelas 2 itu karena jadwalnya apa ya, sekolah dulu Padat. pagi sampai sore. Jadi Jadi sekolah mengganggu ya itu. lumayan. Lumayan ya. Ya itu Pak, jadi karena itu akhirnya berhenti. Oke. Terus oke. baru lihat apa ya, futsal gitu baru mulai. Waktu itu futsal baru mulai. Di SMP juga booming itu di waktu SMP. itu? Oh, oke. Lihat kan baru mulai, Ah. udah akhirnya coba main futsal tapi nggak sampai yang ikut klub segala macam. Tapi masih bisa dibilang sesekali main sepak bola walaupun nggak masuk dalam SSB waktu itu. Oh. Terus ke SMA baru sepak bola beneran karena sering main dan segala macam. Kebetulan ada liga, jadi Liga Jambi atau liga apa? pelajar. Oh, Jadi liga liga pelajar. pelajar kayak liga pelajar Indonesia yang memang khusus di Jambi. Saya Ah. kebetulan masuk. Oh. Ada seleksi segala macam, saya masuk tim Mhm. dan alhamdulillah ya walaupun kalah di semifinal, Ah. jadi cuma dapat juara 3. Oke. Gitu. Posisinya apa itu dulu? Saya tuh dulu awal pertama kali main tuh malah penjaga gawang, kiper. Oh, karena tinggi ya? Karena tinggi. Karena tinggi dan apa ya? Gak tahu, pelatih saya nyuruh udah kamu jadi kiper aja besok gitu. Udah dulu itu dulu Pak atau SD. Oh, waktu SD. Waktu awal pertama kali itu Ah. pernah mau masuk kayak SSB cuma nggak jadi karena bapak saya keberatan. Oh, Gitu. oke. Ya udah akhirnya pas nambah umur segala macam saya lebih dominan di belakang, di gelandang, di back tengah sama di sayap kanan, back sayap kanan. Oke. Saya lebih dominan biasanya di sebelah sana. Waktu SMA itu posisinya. Waktu SMP SMA mainnya di sana. Oke, oke. Akhirnya sampai juara 3 itu posisinya ya di situ. Iya, posisinya di sana. Oke, oke. Itu Berarti kalau itu apa? Antar pelajar se-Jambi. sekolah saya SMA satu kota Jambi. Satu Jambi. Satu kota. Oke, oke. Berarti atlet ya sebenarnya. Iya bisa dibilang gitu lah. Saya Iya, juga nggak bilang diri saya atlet banget karena belum sampai ke tahap yang pro lah. Oke, oke. Belum sampai tahap sana. Lalu pada akhirnya tadi jadi punya pengalaman, interestnya di situ ada, akhirnya milih yang jurusan wah kayaknya ini nih, Ilmu gitu. olahraga. Kalau di ilmu keolahragaan juga ada ini, ada jurusan-jurusan ya? Ada. Nanti itu kalau waktu tahun saya itu di semester 5. Nanti ada penjurusan lagi atau pengkonsentrasian. Jadi ada konsentrasi itu ada 4, kayaknya masih 4 ya sampai sekarang. Itu ada manajemen, terus terapi dan rehabilitasi cedera. Yang ketiga itu kebugaran, yang terakhir itu olahraga adaptif. Ada 4. Ada 4. Berarti dulu masuk tahun berapa tuh? 2018. Oh, masuk 2018. Masuk S1 2018. Oh, 2018. Berarti selesai 2000 pas Covid ya? 2022. Baru Agustus yang lalu. Oh, tahun kemarin. Ya, tahun ini. Hah? Agustus 2022. Saya baru lulus. Oh iya ya, 22 sekarang ya. Oh, berarti langsung ngambil S2 ini. Langsung ngambil S2. Semester ini langsung ya, kemarin Langsung. habis lulus itu. Iya. Saya wisuda hari Sabtu, hari Senin ini udah masuk S2. Oh gitu. Iya, kemarin mepet banget. Oh iya ya. Oh alah, itu masuk berarti bulan apa? Agustus, September semester ini.
Agustus akhir 31. Oh, semester 1 ya. Iya, 29 31, 29 kayaknya. 29 Agustus Oke, oke. baru masuk. Gitu. Oke. Wah, menarik. Berarti memang ini kayaknya punya bayangan, wah karir saya kayaknya agak di dunia ini deh. Tapi ya memang dari dulu itu memang interest, Pak. Memang seneng banget sama olahraga, apalagi sepak bola gitu. Memang seneng lah, hobi banget. Dan ya dulu kan anak-anak dulu sering main bola dari sore sampai maghrib, ya dekat-dekat rumah tuh biasanya. Karena dari situ terus seneng, wah, sampai dimarahin orang tua, nggak pulang-pulang, main terus, nggak pernah belajar. Loh, kalau Jambi mana? Kotanya Saya kota. sebelah mana? Maksudnya deket apa? Saya kota di apa ya namanya ya? Di Dekat kampus UIN itu? Oh, enggak atau- jauh. Saya lebih ke dekat, ada salah satu mall di Jambi Town Square namanya. Yang dekat sungai itu? Oh, enggak, itu jauh. Beda ya? Itu jauh. Oh, oke. Masih jauh. Saya lebih ke arah mau ke lintas barat, yang mau ke arah Kabupaten Batanghari, mau ke arah Kerinci, Oh, ke Sumatera oke. Barat. Oh, Di ke masih agak jalannya ke arah sana. Karena saya belum lama itu kan ke Jambi itu. Iya. Nah, teman-teman di sini dulu kebetulan Jambi banyak. Oh. Lalu pas saya ke Palembang itu dikontak, Jambi sekalian. Cuma sehari aja. Jadi ya nggak hafal-hafal juga, hanya cuma lewatin nih. Gitu. Oke, tadi kan ada ya, maksudnya jurusan ada berapa? 4 ya tadi kayaknya. Ada 4 konsentrasi. Ya, akhirnya ngambil apa? Saya lebih ke manajemen. Oh, lebih ke manajemen. Lebih ke manajemen karena memang setelah saya pikir-pikir kayaknya lebih minat ke sana gitu, sesuai sama kemampuan saya. Itu pas S1-nya manajemen itu? Iya. Oh, tapi kalau yang S2 beda lagi? Atau Sama. manajemen juga? Saya bakal ngambil manajemen lagi. Berarti nanti di PSSI aja lah. Wah, berat ini. Iya, kalau ya nanti lah, moga nanti kalau sistemnya udah bener. Enggak perlu nunggu bener, kan datang untuk benerin. Wah. Nggak berani berkomentar. Oke, ini apa namanya? Karena olahraga ya, kalau di WNY ini kan memang ya kayaknya cukup jadi rujukan lah buat bidang olahraga. Karena sini kayaknya yang punya kolam renang kampus ya cuma WNY deh kayaknya. Iya ya. Kayaknya. Benar. Karena sport center ya kurang lebih ya WNY secara fasilitas dan juga akademik. Memang WNY salah satu yang kalau GM kalau mau renang di lembah itu. Ya, yang sungai itu. Beda ya. Nah, jadi itu buat anak-anak kecil aja itu, nggak profesional. Enggak sekedar berendam. Oke, lalu ini ya berarti ini sudah masih semester 1 untuk ini apa namanya S2-nya. Berapa tahun ininya? 2 tahun. Rata-rata 4 semester. Rata-rata 4 semester 2 tahun. Berarti masih agak lama lah, masih lumayan menikmati Jogja. Masih menikmati Jogja. Tapi tugasnya masih banyak semester 1, semester banyak 2 banget. ya. Banyak banget tugasnya. Pusing saya, Pak. Tapi kalau ini apa di UNY ini kalau apa namanya dosen-dosen gitu biasanya juga mungkin dalam tanda kutip entah jadi penasihat, konsultan apa untuk klub-klub juga atau dari mungkin organisasi keolahragaan gitu juga enggak? Iya. Ya ada beberapa dosen apalagi yang udah senior ya. Itu memang masuk ke beberapa organisasi kayak KONI, pasti menjadi kepala bagian atau menjadi ketua umum malah penasehat, karena kan dosen kita juga sekarang ketua KONI, Pak Prof Profesor Joko Pekik, ketua KONI pusat. Iya, KONI DIY. KONI DIY itu dosen kita, dosen etika. Tapi memang ya, maksudnya terhubung gitu loh. Jadi, kampus itu dengan dunia profesional sangat terhubung dan kompeten lah, sangat berkompeten. Jadi banyak pengalaman dan juga banyak istilahnya channel
eh, apa namanya, tentang keolahragaan itu dari Iya. beliau-beliau. Karena Indonesia kayaknya walaupun mungkin ini ya olahraganya mungkin di titik tertentu orang masih melihat masih banyak masalah itu, tapi kan potensinya gede ya. Maksudnya pendukung misalkan olahraga bola lah khususnya supporternya banyak, klub-klub juga antusias, apa kayaknya sponsor juga antusias. Cuma mungkin butuh manajemen yang bagus gitu aja ya Iya, paling ya. Nah iya. karena ini manajemen nanti sedikit lah. Maksudnya problem apa yang sebenarnya perlu jadi anu lah jadi tambahan untuk pembenahan itu kira-kira biasanya problemnya di sisi apa gitu loh kalau olahraga itu kan sebenarnya kan masyarakat kan juga seneng ya olahraga nontonnya seneng Iya. di nonton langsung seneng di TV seneng dari berbagai olahraga loh aslinya cuma mungkin kan yang populer bola Sepak sama bola badminton dan bulu tangkis. yang paling Iya. biasanya gimana di obrolan kampus itu kadang apa sih yang jadi masalah itu biasanya loh Biasanya itu ya tetap dari manajemen. Jadi ya sama orang yang apa ya, istilahnya menjabat pada jabatan tertentu. Jadi lebih ke bukan bidangnya. Jadi orang yang bukan pada bidangnya. Kebanyakan apa ya, yang membawahi dari banyak bidang itu yang berkompeten itu malah menjadi staff biasa dan segala macam. Tapi kepalanya istilahnya bukan, penentu kebijakannya malah iya, mungkin belum begitu connect belum lah begitu karena connect, bukan bidang yang benar. digeluti. Dan juga kalau di apa ya, obrolan itu ketidakselarasan antara pemerintah dan juga organisasi atau institusi olahraga gitu. Jadi interestnya atau olahraga ini mau dijadiin apa sih sama negara kita gitu. Karena kan banyak negara yang menjadikan olahraga itu sebagai penaik derajat negaranya lah gitu. Jadi Iya. powernya mereka di sana gitu. Bisa Kadang cuman belum aja di negara ini, masih belum gitu. kan juga kadang jadi rebutan kan untuk apa misalkan event-event apa di sini aja di sana Iya, istilahnya iya, tuan iya, iya. rumah gitu loh. Iya Benar. kan? Padahal sebenarnya secara penyelenggaraan event organizer Indonesia itu bagus banget dan dengan banyaknya orang kreatif. Tapi ya untuk secara kompetisi dari olahraga pun masih belum, karena apa ya, sebenarnya kalau dibilang untung ya untung, tapi ya enggak juga gitu. Jadi belum dijadikan industri aja. Olahraga yang ada di Indonesia itu masih belum dijadikan industri, tapi sedang menuju ke sana. Tapi dalam proses menujunya itu masih banyak batu tajam lah ya istilahnya. karena kan kalau sebenarnya loh ya uang dalam tanda kutip dari segi pasar dalam konteks uang penduduknya aja luar biasa kan 250 juta lebih ya kira-kira ya. Lalu industri-industri besar, perusahaan-perusahaan besar korporat itu kan juga banyak di sini. Banyak. Makanya kemarin berani pada apa itu Gojek, BRI atau produk-produk lain itu jadi sponsor anu kan. Tapi ya sebenarnya asal itu tadi manajemennya bagus sebenarnya sangat potensi ya. Iya, sangat berpotensi. Dan itu juga jadi kan pemerintah itu sebagai ini ya, penjamin atau backupnya dari institusi-institusi itu. Nah, tapi nggak selaras aja. Jadi banyak peraturan-peraturan yang udah dibentuk, jadi membentur sendiri ke pelaksanaan keolahragaan. Misal gitu. dulu kan ada, kalau kita bicara sepak bola itu ada liga downhill. Oh iya. Waktu zaman-zaman Galatama dulu. Dulu zaman-zaman saya SMP itu SD apa sih? Iya, nah itu kan Bentul itu kan rokok, perusahaan rokok dan segala macam. Itu kan dikeluarkan peraturan bahwa tidak boleh rokok terus sponsor judi menjadi apa ya, sponsor dalam olahraga gitu. Nah, itu kebentur sebenarnya. Kalau kita lihat dari luar, ya oke lah kita bicara tentang adat ketimuran, tentulah apalagi kan mayoritas di sini kan beragama muslim gitu. Jadi ya oke, tapi harus ada solusi setelah itu. Kenapa negara luar itu lebih maju secara industri? Karena mereka memang memfilter dari beberapa sponsor yang ada, tapi
selalu ada solusinya untuk sponsor-sponsor itu. Apalagi kan misal uang setelah kita perputaran uangnya dari sponsor rokok, sponsor judi itu kan gede banget. Nah itu yang menjadi industri itu dari sana. Dan itu yang masih dicarikan solusinya sekarang ini di olahraga di Indonesia lah gitu. Karena ya uangnya itu, industrinya itu masih belum, ekosistem industrinya itu masih belum. Kalau Gitu, industri rokok setahu saya secara internasional memang nggak boleh juga. Iya. Kalau judi mungkin malah boleh Judi yang malah internasional. Iya. Kalau yang kita kan judi sama rokok tetap tidak Mm-mm. boleh. Tapi rokok memang itu peraturan internasional. Iya. Sama nasional nggak boleh. Itulah Itu kenapa setahu saya. banyak liga-liga kayak taruhlah Liga Spanyol itu kebanyakan malah liganya sendiri itu disponsori sama bank. Ada macam-macam, ada BBVA, ada Santander gitu. Terus sama perusahaan minuman beralkohol. Nah, gitu-gitu. Ini kan menjadi salah satu solusi dari mereka ya, dari negara yang di luar itu. Nah, bagaimana caranya pemerintah juga bersama dengan stakeholder olahraga, apa sih yang bisa dijadiin sebagai sponsor utama selain dari bank? Oke lah, ada BRI lah, ada dan segala macam. Tapi ya apalagi nih yang bakal dijadiin industri gitu sebagai pemegang utamanya. Tapi kalau sini kayaknya banyak juga ya aslinya. Maksudnya banyak. Maksudnya corporate gede yang corporate internasional secara nama loh ya. Iya. Itu kan banyak itu. Maksudnya kayak Freeport ada, lalu apa? Yang perusahaan Prancis itu ada beberapa kan, perusahaan Prancis itu. Aqua dan macam-macam, banyak banget lah. Yang tambang aja ada beberapa. British Petroleum itu banyak. Sebenarnya secara aku nggak tahu, mungkin lebih ke soal negosiasi dan macam-macam ya. Tapi potensi itu kayaknya sangat ada itu. Potensi itu sebenarnya kalau saya lihat sudah pernah digali, tapi dibenamkan lagi. Cuma mungkin loh ya, ini secara awam ya, karena saya awam ya. Mungkin mereka trustnya juga ini saya nanam ini pengelolaannya juga belum ini kayak buang-buang uang aja ini. Iya, jadi mungkin gitu uang. Ya, benar. Jadi orang tapi kalau sebenarnya kan kalau misalkan wah pengelolaannya bagus, orang bisa jadi malah rebutan gitu. Dan itu sebenarnya harusnya terjadi di Indonesia dengan sebegitu banyaknya populasi manusia. Iya. Itulah kenapa industri itu belum jalan, karena banyak banget Pak sebenarnya faktornya itu, selain dari manajemen dari pengelolaan keuangan dan segala macamnya. Ya kita ambil contoh aja dari merchandise, misal dari klub-klub. Nah, benar itu ya. Kebanyakan kan pada belinya yang apa istilahnya KW lah di pasar segala macam. Jadi pada nggak mau beli di official store-nya, nggak mau beli di toko resminya. Nah itu kan membuat investor yang mikir-mikir lagi gitu, dengan orang yang banyak tapi kok penjualannya nggak nyampe. Nah itu kayak organisasi supporter ya, beberapa yang saya dengar kayak Sleman itu termasuk solid dalam konteks misalkan mereka mendukung timnya itu ya lewat merchandise itu, dan belinya official, benar gitu, dan itu jadi semacam kebanggaan gitu loh. Benar. Makanya merasa memiliki juga kan dalam konteks itu. Tapi kan sebenarnya itu bisa di manage ya aslinya loh. Ini kan tinggal ya itu tadi soal pengolahannya di level organisasi gedenya, klubnya, sama mungkin organisasi supporternya gitu. Karena militan loh supporter itu. Aslinya mereka itu ngeluarin uang 100-200 itu kecil lah istilahnya kalau beli kaos atau apa. Wong mereka beli tiket aja kadang kehabisan ya tetap datang aja kok. Ya. Itu benar-benar apa ya, sebenarnya plusnya dari sepak bolanya Indonesia itu adalah itu, dengan militannya supporter, dengan luar biasa, dengan ya kalau boleh kita bilang unsur kedaerahan yang sangat kental kan. Jadi itu seharusnya menjadi pasar yang sangat bagus, tapi ya dengan tidak membeli dengan official store kan sekarang nggak langsung kita tidak menghidupi klub yang kita sayangi gitu kurang lebih. Ya kan klub itu pendapatan kan selain dari investor itu kan dari sponsor, dari merchandise, hak siar juga. Nah kalau misalnya salah satu dari variabel itu nggak mencukupi kan berarti kan ada yang berkurang. Nah itu kan berdampak pada operasional.
dan lain sebagainya. Kadang kalau istilahnya tadi di sumber-sumber uang masuk tadi katakanlah memenuhi aslinya gitu, tapi kadang di level internal pengelolaannya nggak bagus, bocor-bocor repot juga. Nah iya itu. Kan Nah, kasus itu sepertinya jadi obrolan sering gitu loh. Iya iya. Ya itu kadang apa ya, kadang kita mikir tuh waduh saking Kompleks ruwetnya ya, udah ruwet sebenarnya dari pengelolaan secara tim itu sendiri maupun secara pengelolaan yang skala gede liga dan organisasinya. Oke lah, nanti kita ngobrol serius itu lagi setelah kamu jadi pengurus. Wah. Nah, sekarang kita ngobrol tetap olahraga. Dengar-dengar kemarin waktu S1 ya, Iya. sempat pertukaran pelajar di mana? Di Spanyol. Spanyol ya. Di Berapa Spanyol. lama? 1 semester 6 bulan. 1 semester 6 bulan ya. Itu gimana ceritanya bisa nyana? Maksudnya ada pertukaran pelajar programnya kampus atau gimana? Iya, jadi waktu itu W-nya lagi libur semester. Dari bulan apa tuh itu? Itu tahun berapa? Sebelum 2019 sebelum Covid. Oh, berarti masih awal ya, semester 3 atau 4? Iya, 2 ketiga. Lagi libur 2 ketiga. Iya. Itu lagi libur semester, Pak. Jadi kayak dari bulan Juni itu masuknya lagi kuliah September. Jadi itu memang masa libur 3 bulan. Nah, kebetulan saya kan pengurus di UKM sepak bolanya UNY dan kebetulan lagi ada event Liga Mahasiswa di bulan segitu, jadi mau nggak mau saya datang dari Jambi, datang terus sambil mengisi kekosongan saya ikutlah kuliah semester pendek. Secara nggak langsung di sini di UNY semester pendek. Jadi ngambil mata kuliah yang atas duluan. Gitu. Ada ya? Ada. Terus waktu itu malam, kalau nggak salah malam itu dari grup kelas ada yang nge-share broadcast gitu dari teman, ini ada pertukaran mahasiswa ke Spanyol. Udah gitu aja, kalau mau info langsung hubungi sekretaris jurusan. Itu di pesannya seperti itu. Akhirnya saya hubungilah kan yang mengirimkan pesan itu, teman saya. Ini dapat info dari mana? Ini langsung hubungi sekretaris jurusan aja. Ya udah, akhirnya karena udah malam jadi sekalian aja besoknya saya ke kampus. Langsung saya tanya ini gimana? Kebetulan sekretaris jurusan lagi keluar kota. Akhirnya saya diarahkan sama admin jurusan yang kebetulan di satu ruangan yang sama, langsung menghadap ke wakil dekan akademik kebetulan, Pak Dr. Mansur. Saya menemui beliau, tanya-tanya, beliau langsung bilang, udah kamu langsung ikut aja prosesnya karena ini peluang bagus dan sedikit banget yang mau ngambil. Beliau bilang seperti itu. Gitu. Jadi secara nggak langsung, wah apa ini kan, kayak gak kaget juga. Ya udah, akhirnya saya hubungi dosen yang memang bertanggung jawab buat berangkat ke sana itu. Kebetulan beliau Ibu Nuning dari Fakultas Bahasa Seni Pendidikan Bahasa Perancis. Beliau, saya hubungi beliau dan segala macam. Ketemuanlah sore itu di Fakultas Bahasa Seni UNY. Berbicara segala macam. Yaudah, ini persyaratannya nggak banyak, yang penting kamu secara finansial oke. Terus maksudnya biaya sendiri. Nah itu, jadi Pak, akhirnya kan terlalu wawancara nih. Saya udah wawancara pakai bahasa Inggris segala macam. Wawancara sama kampus sana atau sini? Sama sini, sama sini. Dosen yang bertanggung jawab itu di dosen pendidikan bahasa Perancis. Ditanyain TOEFL udah lulus kan? Jadi UNY itu saya sebelum kuliah waktu masih mahasiswa baru itu ada TOEFL-nya UNY. Jadi kalau mau lulus yudisium tuh harus lulus itu dulu. Gitu. Nah kebetulan saya langsung lulus di percobaan pertama. Akhirnya pas ditanya ya sudah saya lulus TOEFL segala macam, terus ditanyain finansial oke enggak? Soalnya paling enggak sedia 15 juta dulu buat biaya buat tetap saya sendiri, buat tiket dan segala macam. Tapi nanti ujungnya setelah sampai di sana diganti sama pihak sana seperti itu. Akhirnya saya sebelum itu
udah diskusi sama orang tua, Heeh. telepon, Bu, ini misal ada biaya-biaya tambahan nanti gimana ya gitu. Heeh. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu wawancara aja dulu, nggak apa-apa berangkat gitu. Ya udah, akhirnya selesai wawancara, malamnya langsung dikabarin, Heeh. selamat ya Mas, kamu ini berangkat, langsung kayak gitu aja Pak. Jadi kayak broadcast aja WA segala macam. Nih yang perlu dipersiapkan. Kalau misalnya belum punya paspor, langsung urus ke apa, imigrasi gitu segala macam. Terus formulir dan LOA segala macam, dana dan segala macam dipersiapkan. Ya sudah, akhirnya dari situ keribetan sebelum berangkat itu terjadi gitu. Sebelum akhirnya benar-benar menjadi berangkat. Ya itu mulai dari ngurus paspor, visa, ngajuin juga ke kampus dana, bantuan dana dan segala macam. Ya seperti itu Pak. Oh, difasilitasi sementara juga kampus. Untungnya kan kalau dari fakultas lain itu udah sering yang keluar, tapi yang dari kampus saya sendiri, apalagi ke Spanyol, itu kebetulan baru saya yang pertama. Oh, memang sebelumnya malah belum ada atau tawaran itu? Kalau tawaran yang lain saya kurang tahu ya Pak, maksudnya sebelum-sebelumnya bagaimana, tapi kalau dari saya pribadi kayaknya udah pernah sih, cuman nggak sejauh itu. Paling lingkup Asia Tenggara atau Asia. Iya, maksudnya yang ke Spanyol itu sebelumnya belum ada, jadi kerjasamanya juga belum. Iya, dan akhirnya kan pas info itu saya keterima dan segala macam itu kan menjalar. Jadi dosen-dosen udah pada tahu, apalagi dosen jurusan saya, akhirnya difasilitasi sama kampus, diberikan sangu istilahnya, tapi tetap saya mengajukan proposal dan segala macam. Ya prosesnya cukup membantu lah, nggak ribet dan segala macam. Sangat-sangat dibekali lah, mulai dari materi dan juga lain sebagainya sama dosen-dosen, akhirnya dapat berangkat. Kalau tadi bilang katanya dosennya bilang jarang yang ngambil atau apa, lebih ke masalah apa? Bahasa atau gimana? Bahasa dan juga mungkin confidence ya Pak, maksudnya kepercayaan diri, mungkin nggak pede dan segala macam. Beberapa mungkin nggak tertarik untuk apalagi bahasa Inggris ya, maksudnya kalau saya boleh ngomong, sebenarnya anak FIK itu memang kebanyakan secara olahraga ya mereka oke, tapi secara akademik, secara bahasa Inggris mereka nggak terlalu. Ini pendapat saya pribadi. Butuh maksudnya istilahnya effort lagi untuk effort. Maksudnya untuk di forum-forum tertentu kayak itulah. Iya. Kadang kan kalau itu sebenarnya bukan di jurusannya, di semua jurusan mungkin ya, karena secara umum orang nggak pede lulus SMA itu karena praktek bahasa Inggris jarang. Benar. Dan juga habitnya kan kalau kita ngomong bahasa Inggris ya apa sih, ngapain ngomong bahasa Inggris, ngomong Indonesia, apalagi di Jawa gue ngomong bahasa Jawa aja gitu. Karena mungkin kadang takut untuk keliru gitu. Iya, padahal ya mereka keliru biasa aja. Saya malah sampai sana itu. Saya malah pas sampai sana kan saya sempat ketemu sama berbagai macam negara ya Pak ya, orang dari berbagai macam negara. Saya ngomong sama orang yang bahasa memang native speaker-nya Inggris gitu, sama Amerika ya. Saya pernah bilang juga, maaf ya kalau misalnya bahasa Inggris saya berantakan. Saya pernah bilang kayak gitu. Terus teman ya kenalan saya dari Inggris sama Amerika ini bilang, itu tuh nggak apa-apa. Yang penting tuh lawan bicaramu mengerti apa yang kamu bilang, itu aja. Seberantakannya pun nggak masalah. Iya, rata-rata gitu loh. Tapi yang ribet itu menurutku malah yang teman-teman yang dari sini, bahasa Inggris harus perfect. Ya, sepengalaman saya ketemu dengan teman-teman mahasiswa asing dari banyak negara kebetulan ya. Saya waktu itu mereka biasa setiap omong enggak bahasa Inggris bagus, padahal tetap jelek aja. Cuma mas saya pasti udah bagus itu udah. Padahal ini ya mesti kalau dicek ya tetap grammarnya kelirunya banyak sekali. Cuma mereka support gitu loh. Enggak apa-apa, saya paham kok. Cuma nanti misalkan kira-kira tadi yang mestinya bener, yang umum kayak gini kalau mau ya belajar itu, tapi fine aja. Sebenarnya fine dan nggak masalah sama sekali gitu Pak. Cuma kan kita belajar waktu kan udah kayak takut ya. Nah ya, itu yang mungkin kayak dari dulu apa yang kita pelajari itu terlalu textbook. Jadi kan kebanyakan kayak
apa yang kita bicarain itu tuh terlalu formal, terlalu bahasa buku, terlalu bahasa kaku. mungkin akademis banget mungkin Iya, dan seharusnya mereka pun kayak apa sih gitu. Jadi kayak misal hi how are you, I'm fine, thank you. Itu kan keliru sebenarnya. Keliru. Enggak ada I'm fine, fine apa. Ya gitu salah satu contohnya gitu. Lalu 6 bulan ya? 6 bulan. Sempat muter-muter kemana aja itu? Saya karena landingnya di Madrid, tapi kuliahnya di Sevilla. Oke, jadi Madrid transit, terus ke Sevilla. Kalau muter, saya pernahnya ke Cordoba sama Paris. Kebetulan, ya ke Prancis kebetulan. Masih agak jauh ya kalau dari peta itu. Lumayan. Kalau dari Sevilla tuh 2 jam 2,5 jam. Kereta, pesawat. Oh pesawat ya, pesawat berarti ya jauh. Lumayan. Karena Sevilla terlalu selatan. Iya. Andalusia. Iya makanya itu kan. Sempat ke Cordoba juga. Oke. Kalau Cordoba dekat? Cordoba dekat, saya naik bis. Berapa jam? Oh 1 ya dekat itu kalau bisa. Explore sendiri tuh Pak saya Pak. Gitu. Iya. Iyalah mumpung di tempat-tempat baru itu sayang kalau nggak explore, nggak jalan-jalan gitu. Mumpung ada waktu dan uang. 6 bulan. Kalau ada maksudnya itu juga ngikutin kuliah gitu maksudnya? Saya kuliah. Berapa mata kuliah? Kalau ketentuan dari program yang saya ikuti itu minimal 18 SKS. 18 SKS. Minimal 18 SKS. Nah, kebetulan di sana satu mata kuliah itu 6 SKS. Enak. Jadi saya ngambil 3 mata kuliah sama 1 mata kuliah tambahan bahasa Spanyol. Saya ikut kelasnya. Karena ya fun fact juga lah, salah satu keterbatasan saya, kesulitan saya di sana adalah bahasa. Ya ke sana ya belajar bahasa lokalnya lah kira-kira. Walaupun tetap orang ketang dikit-dikit tahu gitu. Karena orang sana kalau misalnya dia nggak bisa bahasa Inggris ya, kita juga nggak bisa ngomong sama mereka. Mereka menolak buat berbicara sama kita. Karena dia juga nggak bisa ngomong. Gitu. Iya. Jadi salah satu kesulitannya itu. Masih belajar bahasa Spanyol nih? Udah enggak sih Pak. Karena masih dikit-dikit ingat. Dikit-dikit masih ada beberapa kosakata yang ingat. Gitu. Masih sering komunikasi mungkin dengan teman-teman yang di ya paling balas-balas replyan dari Instagram. Oke. Ya, mungkin kan yang gracias itu ya. Iya. Itu bahasa Spanyol ya? Itu bahasa Spanyol. Terima kasih gracias. Pokoknya gracias ya. Oke, lalu setelah itu balik. Setelah itu pulang, berproses seperti biasa. Melanjutkan kuliah. Tapi kalau kuliah kayak gitu juga ada, maksudnya mungkin sertifikat khusus atau apa itu ada nggak sih? Seharusnya sih ada, cuma yang diberikan sama saya itu lebih ke transkrip akademik. Transkrip aja. Ya, transkrip aja. Oh, nggak ada khusus itu kayak apa ya, enggak ya? Bukan kayak kursus apa itu bukan ya? Iya, saya juga berharapnya ada sebenarnya, cuma ya enggak ada ya udah. Oh, oke. Nah, karena pernah di Spanyol nih, kira-kira di Eropa ini, kira-kira ini Piala Dunia ini Prancis apa Argentina ya? Kalau jagonya mana aslinya? Saya sebenarnya kalau dulu itu senangnya Prancis karena kan saya fans Arsenal dan kebanyakan pemain Arsenal itu ya? Dari Prancis. Iya, kebanyakan dulu pemainnya main Prancis. Giroud itu, Petit, Henry, gitu Vieira. Gitu kenapa suka Prancis. Terus makin kesini nggak ada jagonya gitu, kayak udah menikmat sepak bola aja. Tapi kalau Bapak tanya siapa yang juara, ini peluangnya ya sama-sama punya peluang yang sama 50-50. Tapi ya mungkin yang membedakan dari tujuannya sih. Kan punya tujuan yang sama pasti buat juara, tapi ya tujuan buat Argentina itu bagaimana caranya sebelum Messi pensiun di Piala Dunia terakhir ini adalah memberikan dia juara itu. Itu paling bedanya. Jadi paling lebih condong saya lebih ke Argentina. Iya, saya pendukung Argentina Mas. Ketahuan aja. Mendengar ya. Sejak zaman Batistuta, kalau Maradona itu saya nggak punya
ingatan apapun sebenarnya. Jadi orang bicara Maradona bagus itu saya lihat langsung bola Piala Dunia itu ya zamannya Batistuta. Jadi lihatlah. Sejak itu seneng saya Argentina. Ada Riquelme kayak gitu sebelum Messi ya. Iya, itu Aymar, Cambiaso, ya. Zanetti. Iya itu waktu Batistuta yang Sorin dan teman-teman itu gondrong-gondrong semua itu. Iya, itu bagus lihat bagus itu ya. Cuman enggak gondrong-gondrong saya namanya itu. Amerika Latin banget itu Amerika Latin banget. Nah, kalau sebenarnya apa ya yang membedakan sepak bola di Indonesia khususnya dengan mungkin beberapa negara di Asia lah, enggak Asia Tenggara, Asia dan juga Eropa mereka yang kok sepertinya Asia sangat terbatas gitu ya. Apakah secara fisik atau memang teknik atau apa? Tapi kalau secara fisik mungkin sekarang kayaknya udah lumayan tinggi-tinggi sama. Kemarin Korsel sama Jepang juga mainnya menurut saya udah luar biasa. Benar. Tapi masalahnya di apa kemungkinan? Secara analisis kalau ininya. Kita tarik mundur dari beberapa dekade yang lalu, itu lebih ke pengelolaan sih Pak. Lebih ke pengelolaan sama latihan. Jadi porsi latihannya yang di Eropa sama di Asia itu kan berbeda. Disesuaikan sama kondisi geografis pasti. Dan kemudian secara pengelolaan dan juga pengalaman. Kan Eropa itu intensitasnya tinggi gitu loh. Jadi menggunakan taktik dan juga teknik yang sama-sama luar biasa gitu, di luar dari kondisi fisik ya. Nah kalau di Asia itu memang agak sedikit terlambat dari beberapa tahun ke belakang. Tapi kalau yang saya lihat sekarang adalah benar-benar bisa menyamai ke level itu ya, dibuktikan dengan kualitasnya Jepang yang bisa mengalahkan Jerman dan juga Spanyol. Dua juara dunia bisa dikalahkan. Salah satu contohnya itu. Apalagi Afrika kan. Afrika ya walaupun sebenarnya bisa dibilang tengah-tengah antara Eropa dan juga Asia, ya mereka pun juga sebenarnya sama karena banyakan pemainnya kan mainnya di Eropa. Jadi dan dengan berkompetisi itu ya bedanya mungkin lebih ke kompetisi. Kompetisi di Eropa mereka nuansa sepak bola ketemu teman-temannya di beda negara nanti auranya tetap mereka udah tahu gitu ya. Iya, karena bermain dengan ekosistem yang sama sebenarnya. Nah itu kompetisi itu di Eropa kompetisinya memang lebih banyak dan lebih intens ketimbang di sini gitu. Secara fasilitas juga, teknik latihan dan segala macam itu kan berpengaruh juga. Mungkin yang mencolok saat ini ya Maroko itu kemarin ya. Maksudnya untuk sampai semifinal kayaknya memang baru Maroko ya Piala Dunia dari Afrika itu. Iya, pertama kali. Iya kan? Sebelumnya kan pada di kan sebelum semifinal itu apa? 8 besar. 8 besar aja kan. Babak 8 besar paling jauh. Iya. Dulu ada apa Kamerun atau apa Senegal atau apa lupa aku. Saya juga lupa. Tapi berita-berita bilang ini pertama kali Maroko. Padahal Maroko belum lama baru ikut ya pertama. Maksudnya dulu mungkin pernah yang dulu banget, tapi kan udah lama nggak ikut ya. Udah lama nggak ikut dan udah lama nggak lolos dari grup. Lah iya. Setelah itu kan baru ikut kan ini ya tahun yang Piala Dunia sebelumnya 18 kan ikut. 18 ikut. Oh 18 ikut. 18 ikut tergabung di grup sama-sama ini Maroko itu Spanyol juga. Oh gitu. Sama Portugal kalau nggak salah. Dan nggak lolos grup. Nah, ini luar biasa ya. Luar biasa. Saya pikir karena memang pembinaan dari negara mereka sendiri yang bagus. Kalau nggak salah saya pernah baca artikel di Twitter itu kan Maroko itu masih monarki, jadi raja. Nah raja itu membuat suatu fasilitas latihan akademi gitu. Yang memang akademi kan Maroko bukan negara yang gede ya, mereka negara yang nggak terlalu besar, tapi punya satu fasilitas latihan yang bagus banget dan itu dikelola dengan sangat baik. Ditambah juga sama pemain-pemainnya yang main di kompetisi-kompetisi teratas Eropa. Kayaknya ya pemain-pemain banyak di istilahnya kemarin ada judul yang provokatif itu apa tim imigran atau apa itu kan sebutannya. Maksudnya ya sebenarnya beberapa tim ya banyak imigran tapi maksudnya ini dia dari negara lain yang mirip Maroko dalam konteks anu ya pertumbuhan mungkin dia lahirnya mungkin di Prancis lah atau apa gitu.
Tapi ya bagus-bagus memang sih. Memang bagus-bagus. Dan itu kenapa saya bilang saya nggak punya jagonya, karena ya hampir merata Iya. sekarang ini, kecuali memang negara-negara yang baru lolos Piala Dunia lah, taruhlah Qatar sebagai tuan rumah juga kan, lolos karena tuan rumah. Tapi di luar itu tim-tim yang memang udah pernah mentas sebelumnya di Piala Dunia itu ya sebenarnya kekuatannya nggak jauh beda. Iya. Ya asik lah sebenarnya. Wong Jepang aja kemarin sebenarnya secara permainan lebih bagus dia, cuma kalah di penalti aja. Itu lebih ke pengalaman. Karena mayoritas pemain Jepang masih muda. Iya. Ya. Kan pas sama Kroasia juga tuh itu. Final itu sama mana sih dia? Lupa aku. Pas penalti. Iya, penalti sama Kroasia kan. Itu mainnya menurutku loh ya, bagusan Jepang deh. Cuma pas penalti kayaknya Kroasia itu jagonya deh. Jagonya. Ya, itu padahal sebenarnya ya kalah ini aja, ada satu kesalahan kecil yang bisa dimanfaatin Kroasia, akhirnya imbang, penalti. Harusnya bisa tanpa penalti Jepang lolos. Tapi ya itulah sepak bola. Ya, dinamis, sangat dinamis. Iya sih. Nek saya sih tertariknya karena ini ya, maksudnya fansnya yang di Indonesia ini kan istilahnya mereka itu fan untuk klubnya sendiri aja militan gitu. Yeah. Lalu untuk klub-klub negara lain tetap mereka kan punya pendukung tetap istilahnya loh ya. Istilahnya kayak saya Argentina, mungkin yang lain Belanda macam-macam gitu. Karena sebenarnya kan lebih karena mereka memang seneng aja kan. Seneng mainnya lah atau seneng pemainnya dulu kayak gabung di klub ini bagus ya macam-macam. Dan akhirnya tetap ngefan gitu. Nah ini apa namanya, problem di Indonesia ini kan tadi banyak ya aslinya loh ya, banyak gitu. Lalu di level Asia juga mungkin juga belum begitulah ya, maksudnya ya mungkin 11-12 lah ketemu. Kalau Gayeng itu kan Malaysia, Thailand, tapi musuhnya semakin banyak yang mereka bagus-bagus. Dulu mungkin dengan Malaysia itu apa Thailand aja gitulah dulu. Vietnam kayaknya dulu belum perhitungan. Sekarang kayak ngeri banget. Vietnam baru dalam satu dekade terakhir ini. Lah ya Vietnam ngeri banget ini. Mereka pembinaan dalam negerinya luar biasa, bagus banget. Didukung sama pelatih dari Korea Selatan yang memang bagus. Pelatihnya Korea Selatan. Pelatihnya dari Korea Selatan. Ya itu yang membuat sekarang dari Asia Tenggara sendiri itu Kamboja sekarang udah jadi salah satu kekuatan. Gitu. Yang bagus. Udah bagus juga dia. Iya, dia pengelolaan dari dalam negerinya itu kurang lebih mau sama seperti Vietnam. Jadi punya satu fasilitas akademi yang gede dari sana. Yang dimaksimalkan itu pengelolaan secara profesional dengan mendatangkan pelatihnya kan Keisuke Honda dari Jepang, terus pengelolaan liganya juga dari Jepang. Nah, mereka belajar dari sana. Dan itu meningkatkan kualitas liga mereka sendiri dan akan bermuara di tim nasional. Terus juga tambah strategi yang kita lakukan juga, naturalisasi pemain yang memang punya darah Indonesia, dan Kamboja pun juga melakukan hal yang sama. Ya. Tapi mereka mencolok loh itu. Dulu seingat saya kita ketemu Thailand itu kayaknya musuh yang paling berat itu. Malaysia masih unda-undi lah, kadang menang kadang kalah gitu. Thailand itu kayaknya berat. Thailand itu momok memang. Mau di olahraga kecuali bulu tangkis ya. Kalau futsal, sepak bola itu pasti momoknya Thailand. Paling sulit itu mengalahkan Thailand. Malah kita tuh lebih mungkin untuk mengalahkan Vietnam. Malaysia ketimbang untuk ngalahin Thailand. Sangat sulit. Iya. Akhirnya malah musuhnya yang berat-berat nambah terus jadinya. Bagus-bagus. Nah, itu Singapura itu juga. Singapura dalam edisi terakhir kita ketemu di Piala AFF itu menyulitkan. Iya. Asik lah itu ngikutin. Kadang kan sebagai supporter cuma gemes aja ya. Iya. Gemes aja. Gitu. Tapi ya yang bisa dilihat sekarang ini ya tim nasional kita udah menuju ke arah yang lebih bagus. Sekarang kan untungnya dilatih sama pelatih yang memulangkan Jerman di Piala Dunia 2000. Sintayong 18. Iya, Sintayong. Dia meningkatkan standar itu. Jadi dulu standarnya pemain Indonesia itu taruhlah di angka 5. Sekarang itu udah 9. Gitu ya. Sekarang standarnya udah ke sana. Jadi benar-benar membuat suatu ekosistem dengan memotong satu generasi
banyak memainkan pemain muda, mengirimkan pemain keluar. Oke. Terus naturalisasi pemain yang benar-benar main di liga atas. Salah satunya adalah itu kan menjadi salah satu bentuk dari grand plan-nya PSSI dan juga beserta tim pelatihnya timnas. Itu yang membuat timnas bisa tembus ke Piala Asia buat tahun depan. Anu ya ikut ya? Ikut, karena kemarin kualifikasi lolos. Kita Gitu. cuma kalah sama siapa ya kemarin itu satu dari Timur Tengah juga. Kira tetap lolos. Gitu. Itu berapa? Itu senior. Senior. Itu senior. Piala Asia. Piala Asia. Di mana ini tempatnya? Masih belum tahu. Belum toh? Masih belum tahu. Masih mencari host. Gitu. Karena aslinya harusnya Cina. Sebagai Tiongkok gitu. yang harusnya jadi tuan rumah. Tapi karena prosedur yang ketat di sana, COVID dan segala macam kan masih. Jadi memilih mengundurkan diri sebagai itu untuk tahun berapa? 2023. Besok tahun depan. Ada banyak negara kalau nggak salah itu tuh ada Qatar pun ngajuin tuan rumah, Jepang, Qatar Australia. aja dia udah siap ininya. Masalahnya kalaupun Qatar berarti akan dilakukan tahun 2024. Gitu. Nggak boleh. Mundur. Kenapa? Nggak tahu ya. Mungkin karena terlalu mepet menjadwal. Gitu. Kalau sini aja langsung main tuh lapangan udah siap. Kalau misalkan kayak Indonesia misalkan ngajuin, misalkan tetap 2023. Tetap 2023. Gitu. Tapi sepertinya kalau Indonesia pun nggak mungkin mengajukan jadi tuan rumah karena tahun depan ada Piala Dunia U20 di Indonesia. Iya, 2020 ya itu ya. Itu tempatnya di mana itu? Yang setahu saya yang pasti itu adalah Jakarta, Palembang. Jakarta sama Palembang. Udah pasti. Tapi kota-kota lain menyusul. Mungkin Manahan sampai di Solo juga salah satu stadion yang bertaraf internasional, standar FIFA. Itu menjadi salah satu venue lah. Nah, kalau ada event-event kayak gitu itu, maksudnya teman-teman kayak di jurusan olahraga gitu, bisa nggak sih semacam magang jadi apalah panitia bisa, untuk bisa. Maksudnya pengalaman gitu? Bisa. Sering terjadi nggak? Sering dilakukan nggak? Sering dilibatkan. Kalau misalnya yang menyelenggarakan itu kan dari macam-macam ya Pak. Taruhlah ini kan Piala Dunia FIFA pasti. Dan FIFA pun melaksanakan rekrutmen volunteer pasti. Dan itu pun tanpa inilah. Jadi kita harus ikut proses dan segala macam. Tapi dari beberapa event kayak misalnya Pekan Olahraga Daerah, DIY, basket, DPL dan segala macam, anak-anak dari jurusan olahraga pun pasti banyak yang menjadi magang lah istilahnya. Ada yang di medisnya, ada yang di manajemen ininya, strukturnya, penyelenggaraan pertandingan. Itu pasti ada sih Pak. Paling nggak satu orang itu ada yang ikut di event itu. Berarti tetap terfasilitasi dan terhubung lah. Iya, terhubung. Oke. Ya karena eman-eman kan, maksudnya event-event olahraga gitu kan. Iya, kesempatan gitu loh. Kesempatan banget, pengalaman luar biasa. Iya. Kalau di Jogja itu apa yang mungkin dulu teman-teman pada pernah mungkin sempat terlibat atau mungkin atau karena pas COVID jadi malah nggak nemu. Beberapa mungkin lebih ke ini sih Pak. Standarnya mungkin nasional ya, lingkup yang nasional itu kayak Liga Mahasiswa pasti yang diselenggarain Kemenpora itu ada ikut. Terus mungkin yang terbaru itu kemarin Paralimpik. Di mana itu kemarin? Di Solo. Solo. Iya. Teman-teman ada yang ikut. Ada ikut. Oke. Terus PON juga kemarin. PON di Papua sama Komnas. Biasanya perekrutan di kampus gitu ya? Maksudnya kayak ada lebih ke channel sih Pak. Lebih ke channel. Okay. Biasanya lebih ke sana. Soalnya ada untuk rekrutmen volunteer ada pasti. Cuma enggak banyak dan terbatas. Lebih ke saling kenal aja. Ini rekomendasi dari mulut ke mulut. Karena terbatas ya. Nanti kalau yang belum daftar semua repot. Bingung kan ini. Bingung ini gimana? Iya. Oke, kita ini 5 menit lagi biar mendekati 1 jam. Jadi ini kan kalau
olahraga ini kan sepertinya udah ya kayak keseharian masyarakat lah. Jadi secara popularitas itu sepertinya udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Orang nggak perlu ayo olahraga, ayo ikut ini. Maksudnya kadang kan tanpa orang disuruh aja, kalau dia suka ya ikut-ikut aja. Kalau dulu di kampung tempat saya itu pada biasalah main bola, main ini. Cuma sekarang karena orangnya sedikit jadi susah gitu. Saya nggak tahu, mungkin pengalaman meminatkan, bukan menumbuhkan minat kepada banyak siswa atau untuk apalagi masyarakat. Untuk nganu talenta bagus itu gimana biasanya? Ini soal manajemen regenerasi kira-kira. Biasanya itu, gimana itu? Kalau untuk istilahnya kan talent scouting ya Pak ya. Dia talent scouting. Itu pencari bakat, pencarian bakat dan segala macam. Nah, itu kan difokuskan pasti ketika sudah istilahnya tingkat lanjut. Jadi kan dalam olahraga itu ada fase awal, fase tengah sama fase lanjut yang bakal dijadiin atlet selanjutnya sebagai bagian dari regenerasi. Nah, awal dari regenerasi itu kan berawal dari kayak sekolah-sekolah olahraga atau akademi olahraga, apapun olahraganya ya, mau sepak bola, badminton dan segala macam, pasti yang diawali adalah dari sana dulu untuk mencarinya, karena sangat sulit untuk mencari bakat-bakat yang kayak misal kita ketemu orang di jalan ini itu kan sangat sulit. Jadi memetakannya dari sana pasti. Dengan lihatnya dari sana. Kalau dari secara sistem pasti seperti itu, dan kemudian mendapat SSB. Jalurnya apa aja? Jalurnya macam-macam Pak. Ada talent scouting, ada promotion. Iya, saya cuma tahu dua itu, antara talent scouting sama promotion. Yang talent scouting ini tuh biasanya yang benar-benar sudah dipantau tuh kurang lebih bisa bertahun-tahun. Kalau itu orangnya gimana? Maksudnya dia muter itu? Bisa muter. Dia itu wakilnya klub atau gimana? Biasanya klub nih nih pemain. Bisa wakil dari klub, bisa wakil dari KONI. Bisa gitu. Dari institusinya langsung. Tapi yang lihatnya kan dari misalkan ada turnamen atau mungkin pas ada latihan rutin dia iseng-iseng lihat kok kayaknya itu mencolok misalkan. Itu bisa. Dari semua itu, dari kompetisi, entah itu tarkam, main kampung, kayak misal main sore-sore itu juga bisa sebenarnya. Tapi memang harus ada beberapa kriteria khusus yang kalau misalnya itu memenuhi menurut dari yang mencari bakat bakal ditarik. Iya. Itu sih. Profesi talent scouting ya? Iya. Itu gimana itu? Prosedurnya gimana itu? Itu biasanya bagian dari tim pelatih. Dia istilahnya malah mungkin dari tim pelatih itu atau pelatih sendiri bisa. Iya. Biasanya itu talent scouting itu masih belum terlalu dibikin sebagai sistem dan juga perorangan yang khusus independen gitu. Jadi masih kalau di sini atau di sini semuanya. Kalau di sana itu mereka udah punya kayak talent scouting sendiri ada ya satu itu. Badan gede. Terus ya orang-orangnya udah ada disebar kayak misal kamu ke Asia, kamu ke Amerika, kamu ke Afrika, ya udah cari yang kriterianya kira-kira segini, umur segini, kemampuannya ini gitu. Misalnya itu yang belum di sini. Belum ya itu. Sistem itu belum. Jadi kan memetakannya lebih gampang sebenarnya yang kayak di luar itu. Tapi yang dalam ini kita cuma lihat, tapi indikator-indikator itu masih terbatas dan juga lingkupnya terbatas karena masih minimnya kompetisi. Taruhlah kompetisi usia dini itu nggak terlalu banyak di sini. Nah, itu bisa menjadi langkah-langkah untuk pemanduan bakat, untuk regenerasi di olahraga itu. Karena itu kan kayaknya ada filmnya yang kayak gitu loh. Maksudnya pencari bakat itu seingat saya pernah nonton cupliannya kalau enggak ya. Intinya itu film soal pencari bakat. Dia nyari bakat, wah ini bagus. Saya lupa ya. Coba nanti saya cari. Saya juga nggak ingat. Udah lama itu. Seingat saya ada. Jadi memang karena kan mungkin gini ya, beberapa bisa ngelihat video atau apa gitu ya, mungkin rekamannya bisa bagus gitu. Tapi kalau di sini mungkin terbatas. Tapi kalau sekarang sih mungkin udah banyak yang memvideokan ya. Udah banyak. Nah, dari segala macam.
Tapi kenapa ya kok belum jadi pilihan ada itu apa talent scouting itu? Atau lebih karena berbiaya? Ya, Maksudnya menjadi operasionalnya membutuhkan nambah. modal yang besar. Oh, Ya, karena ya misal saya mau ke Gunung Kidul itu kan butuh biaya segala macam. Saya stay di sana berapa hari, segala macam. Dan belum lagi melihat kan nggak nentu juga dia latihannya kapan, mainnya kapan segala macam. Nah itu kadang modal-modal seperti itu ya. berarti kalau perekrutan saat ini itu rata-rata Seleksi, lebih ke seleksi. lebih ke seleksi umum. Oh, Tapi tetap ada yang kayak promosi dari biasanya klub itu kan juga punya akademi sendiri. Nah itu yang dipromosi yang pelatih kepalanya lihat ini potensial ini bisa, udah kamu coba latihan sama tim utama. Itu juga bisa. Di luar dari talent scouting gitu. Terus juga ya menjual beli pemain seperti itu. Pasti. asik sih sebenarnya. Sebenarnya kalau dikulik itu sangat-sangat luar biasa, Pak, sebenarnya. Sepupu saya yang Solo itu sepupu apa ponaan itu juga ikut apa SSB sering tanding antar klub apa gitu ya buat seneng-seneng kadang juara 3-2 atau pernah 1 atau apa tapi ya buat anak-anak itu aja seneng lah maksudnya misalkan belum janggo tapi kan wong kita main aja nggak ada juara-juara juga seneng gitu istilahnya kalau dulu di kampung lah ya. Ya itu menjadi suatu ekosistem yang enak lah kan kadang salahnya pembinaan itu adalah ketika terlalu dibebankan juara ketika ditargetin. Nah itu yang kenapa saya kadang nggak terlalu setuju sama beberapa programnya. Ya maksudnya baik untuk mungkin kita bisa nonton kayak berapa ya U15, U16, U19. Mereka tuh terlalu apa ya media mungkin terlalu mengeksposnya memberi beban lah ya. Iya jadi seolah-olah tuh memang harus juara dan segala macam. Jadi kan sebenarnya muaranya itu adalah pada usia-usia emasnya nanti di tim senior itu yang sangat berpengaruh pada ranking FIFA dan segala macam ini di timnas senior. Kamu mau juara dari U15, U16, U17, U19 nggak bakal ngaruh itu nggak istilahnya nggak terrecord ya aslinya ya nggak itu kan sebenarnya untuk anu aja ya biar lebih antusias karena tapi kan targetannya bukan itu juara tapi lebih mereka mengeluarkan potensi. Iya tujuannya sebenarnya di sana ya misalkan menang ya bonus lah kira-kira gitu aja itu yang kadang salah kaprah jadi masyarakat tuh juga kayak membebankan juara itu kepada pemain-pemain dan itu menjadi pressure itu kenapa banyak pemain-pemain muda dulu ya tempo dulu nggak berkembang ketika berada di usia-usia emasnya gitu. Apalagi sekarang kan malah kebalik Pak sekarang Pak. Jadi kalau dulu kan taruhlah kita bersinar tuh umur 27 ke atas. Jadi pemain 25 ke bawah itu masih muda Pak. Sekarang itu udah bergeser lebih muda. Bersinarnya di 18, 19, 20 itu udah top. Karena mungkin gini, ini guyonan ya dalam artian ya kalau di seniornya agak susah ya yang di masa-masanya kan mungkin tingginya apa juga masih nggak selisih jauh mungkin ya gitu jadi ya minimal juara di U16 U15 yang istilahnya mereka kalau ini udah tumbuh mungkin menjadi agak beda nanti susah lagi jadi ya lumayan itu walaupun sebenarnya mungkin jadi dalam tanda kutip itu membebani mungkin merusak ritme untuk apa ya lebih baik atau gimana mungkin kayak gitu tapi ya itu juga berpengaruh ekosistem lingkungan dan segala macam itu masih ya kadang masih kesenioran lah senioritas lah gitu-gitu tuh masih ada cuman ya kalau yang saya lihat sekarang nggak terlalu dengan banyaknya pemain senior yang dipotong maksudnya nggak dipanggil tinggal beberapa pemain yang memang dia jadi leader lah itu yang membuat timnas sekarang lebih dominan pemain muda jadi akhirnya pada nyatu cair dan di lapangan pun juga mereka berusaha maksimal. Oke, sepertinya kita sudah 1 jam lebih dikit nggak terasa ya lebih dikit mungkin terakhir apa soal dunia olahraga Indonesia lah ya dengan seluruh masalah yang ada kerumitan selalu masih ada harapan masih ada peluang buat membenahi apalagi dengan tujuan lolos
ke Piala Asia pada tahun depan itu udah salah satu bentuk yang bagus. Salah Udah. satunya buat sepak bola ya. Nah. Ya semoga pemerintah bisa lebih interestnya lebih diarahkan kepada olahraga, karena olahraga memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit buat pembinaan dan berprestasi. Ya semoga bisa menjadi lebih baik aja dengan memperbanyak SDM yang berkompeten di bidang olahraga khususnya secara profesional. Itu sih Pak. Jadi biar setelah atlet itu selesai sudah purna masih bisa sejahtera. Itu juga menjadi salah satu kritik juga, saran juga ya dari saya yang berkecimpung di dunia olahraga. Ditunggu nanti di PSSI ya. Atau KONI atau yang lain lah. Amin siap Pak. Oke, thank you Mas Hajid. Betul. Biar enggak ini harus pelan-pelan nanti keliru. Oke, terima kasih, semoga cepat selesai, cepat lulus. Ya sebenarnya nggak cepat, normal aja lah. Siap. Tapi maksimal gitu. Amin. Terima Semoga kasih. sukses selalu. Oke. Sukses terus buat warung halaman. Siap. Jangan lupa mampir wedangan Ya, ke warung halaman. Oke, makasih ya. Siap, makasih Oke. Bapak. Cepet banget ya.